Pemirsa Khazanah, sebagian orang meyakini bahwa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa didapatkan dengan membuka lembaran mushaf Al-Quran secara acak lalu membacanya. Jika lembaran yang dibuka itu berbicara tentang berita gembira, maka itulah jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahannya. Tradisi membaca Al-Quran secara acak untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah inilah yang dikenal dengan istilah istikharah dengan Al-Quran, yaitu memohon petunjuk kepada Allah melalui Al-Quran. Masalahnya, apakah cara seperti ini dibenarkan dalam syariat agama? Membuka mushaf Al-Quran secara acak untuk mendapatkan jawaban dari sholat istikharah tentu tidak ada dasar syariatnya. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan atau memberi petunjuk tentang cara mencari petunjuk jawaban seperti ini. Kedua, di masa Nabi SAW hidup, mushaf Al-Quran yang lengkap belum tersusun. Semua masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Bahkan sebagian besarnya bukan terbuat dari kertas, melainkan terbuat dari kulit, pelepah kurma, tulang, dan lainnya. Jadi bagaimana mungkin di masa itu ada sahabat yang bisa membuka mushaf Al-Quran secara acak? Sementara mushafnya sendiri masih tertulis pada tulang, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Belum ada seperti sekarang. Lalu bagaimana mungkin para sahabat membuka lembaran Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk? Alasan ketiga, ayat Al-Quran adalah ayat yang suci dan diturunkan sebagai dasar syariat yang berlaku untuk seluruh umat Islam, tidak hanya berlaku untuk orang per orang. Kecuali hal itu terjadi kepada diri Rasulullah SAW atau para sahabat yang mengalami masa turunnya Al-Quran. Sangat dimungkinkan adanya ayat tertentu yang turun khusus untuk menjawab persoalan yang melibatkan orang-orang tertentu. Misalnya, ada ayat yang turun untuk membenarkan pendapat atau ijtihad Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu surat Al-Anfal ayat 67. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Latar belakang turunnya ayat ini adalah musyawarah dan dengar pendapat yang digelar Rasulullah SAW terkait dengan tawanan perang Badar. Beliau SAW dan sebagian besar sahabat cenderung berpendapat bahwa sebaiknya tawanan dari orang-orang musyrik maka itu tidak dibunuh, tetapi ditawan saja untuk dimintai tebusan dari keluarganya. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu cenderung untuk membunuh nyawa mereka. Ketika keputusan telah diambil dan pendapat Umar kalah suara, tiba-tiba turunlah ayat ini yang membenarkan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Maka turunnya ayat ini menjadi petunjuk bagi Rasulullah SAW untuk membenarkan pendapat Umar radhiyallahu anhu dan mencabut kembali ijtihadnya sendiri. Namun sekarang ini Al-Quran sudah tidak turun lagi dari langit, sehingga tidak ada lagi kasus per kasus yang dipecahkan dengan cara menanti turunnya ayat Al-Quran. Adapun menggunakan ayat Al-Quran dengan cara acak jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab belum tentu ayat itu tepat untuk menjawab suatu masalah. Bahkan boleh jadi malah sama sekali tidak nyambung antara masalah yang ingin dipecahkan dengan ayat yang didapat secara random atau acak itu. Kalau hal ini dipaksakan juga kita telah berdosa kepada Al-Quran. Sebab telah menyelewengkan penggunaannya dengan cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Imam Al-Qarafi rahimahullah bahkan menyebutnya sebagai cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan praktek semacam ini disamakan dengan mengundi nasib yang dilarang dalam syariat. Dalam hal ini Al-Qarafi menegaskan, adapun berharap baik dengan cara yang diharamkan adalah berharap baik dengan cara membuka mushaf secara acak, memukul pasir, membuat undian nasib, dan menepuk gandum. Ini semua diharamkan, karena jika yang didapatkannya baik dan menggembirakan, maka hal itu dianggap sebagai jawaban atas permasalahannya. Namun jika jawaban yang didapatkannya tidak baik dan tidak menggembirakan, maka hal itu akan ditinggalkan. Ini semua tidak dibolehkan, karena termasuk seperti perbuatan mengundi nasib dengan panah. Ketika ditanya soal masalah ini, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun membuka mushaf secara acak untuk mendapatkan harapan baik,
maka ini tidak pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Namun belakangan muncul perbedaan pendapat antara ulama bahwa Ibnu Battah melakukannya. Namun Al-Qadhi Abu Ya'la memakruhkannya, karena ini bukan termasuk berharap baik yang disukai oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW suka berharap baik, tetapi beliau tidak suka tiarah, yaitu berharap baik dan buruk jika mendengar atau melihat sesuatu, sehingga menghilangkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, ketika seorang Muslim dihadapkan pada suatu masalah dan memerlukan pilihan atau keputusan yang sangat rumit, maka ia disunnahkan untuk melakukan istikharah, yaitu sholat 2 rakaat untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan diputuskannya. Kemudian berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan melakukan istikharah bil Quran, yaitu membuka secara acak ayat Al-Quran untuk mencari jawaban atas suatu masalah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, maka ini tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana cara tepat untuk memohon petunjuk melalui Al-Quran? Ketika dengan tegas Allah menyatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, maka segala permasalahan umat manusia ada jawabannya di dalam Al-Quran. Namun demikian, hal ini tidak diartikan secara tekstual, melainkan harus difahami secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan penjelasannya dalam hadis Nabi SAW atau penafsirannya yang disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89. Oleh karena itu, jika seseorang menghadapi masalah rumah tangga dan terancam bercerai misalnya, maka petunjuk yang dicari dalam Al-Quran bukan apakah ia harus cerai atau tidak, bukan dengan cara membuka acak halaman mushaf Al-Quran, melainkan ia harus mencari penyebab masalah rumah tangganya terlebih dahulu. Kemudian jika terjadi perselisihan, ia baru mencari apa yang harus dilakukan menurut Al-Quran, seperti memberi nasihat, berpaling di tempat tidur, dan mengutus 2 juru damai antara keluarganya. Selain itu, mencari petunjuk suatu permasalahan di dalam Al-Quran hendaknya dilakukan secara tematik atau sesuai dengan tema dan permasalahannya, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menemukan solusinya. Namun demikian, solusi dalam Al-Quran tidak semuanya bersifat mutlak. Akan tetapi pada pelaksanaannya tetap harus ditanyakan kepada ahli Al-Quran atau ulama yang memahami makna dari ayat Al-Quran tersebut, sehingga tidak menimbulkan benturan dan kerancuan dengan hukum-hukum yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab.